masa pandemi ini, kita tentunya sudah tidak asing lagi dengan istilah desinfektan, desinfeksi, sterilisasi, antiseptik, hand sanitizer. Banyak beredar pula berita yang cukup menghebohkan, salah satunya adalah jatuhnya korban akibat desinfektan. Untuk menjawab hal tersebut, ada baiknya bila kita mengetahui lebih dalam lagi apa itu desinfektan, apa itu sterilisasi, dan apa itu antiseptik. Saya Kamalia Alawiyah Yahya, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, Prodi Pendidikan Dokter Hewan di 1909511049, lebih membahas lebih dalam lagi mengenai desinfektan, desinfeksi, sterilisasi, dan antiseptik. Jangan lupa subscribe channel ini ya, dan like juga! Yuk langsung aja, yang pertama adalah sterilisasi. Menurut WHO, The International Pharmacopoeia 9th edition tahun 2019, dalam jurnal yang berjudul Methods of Sterilization, sterilisasi diperlukan untuk pemusnahan total atau penghilangan semua mikroorganisme termasuk bakteri, pembunuh spora maupun spora, virus, jamur, dan protozoa yang dapat mencemari obat-obatan atau bahan lain. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa sterilisasi itu adalah kata kuncinya totally, total, memusnahkan atau menghilangkan seluruh mikroorganisme. Nah, lanjut yang kedua adalah desinfeksi. Menurut Forbes tahun 1990 dari Handbook of Hygiene Control in the Food Industry tahun 2005, desinfeksi didefinisikan sebagai perlakuan terhadap permukaan atau peralatan dengan menggunakan sarana sedemikian rupa sehingga jumlah mikroorganisme yang ada dapat dikurangi ke tingkat yang tidak berbahaya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa desinfeksi adalah proses yang peruntukannya hanya untuk benda mati. Ya, selanjutnya adalah desinfektan. Desinfektan adalah bahan kimia yang diperuntukkan untuk permukaan benda mati. Biasanya mengandung alkohol, aldehid, oksigen, fenol, quartz, amonium quaternet. Yang dapat ditekankan pada desinfektan ini adalah dia bersifat toksik, beracun. Nah, sekarang apa itu antiseptik? Antiseptik adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat mikroorganisme pada jaringan hidup seperti permukaan kulit dan membrana mukosa. Oke, di sini kita simpulkan bahwa penggunaan antiseptik ini pada permukaan kulit atau membrana mukosa atau jaringan hidup. Bahan-bahan penyusun antiseptik ini biasanya dipergunakan hidrogen peroksida, garam merkuri atau merkuri klorida, dan juga asam boraks. Triklosan, biasanya triklosan digunakan untuk sabun, alkohol, rifanol untuk pembersih luka. Oh iya, garam merkuri atau merkuri klorida ini sebenarnya bersifat toksik banget karena dia mengandung Hd, air raksa. Jadi pergunaannya harus berhati-hati. Bahan yang dipergunakan untuk membunuh seluruh mikroorganisme disebut germisidal. Sedangkan ada yang bersifat spesifik seperti membunuh bakteri disebut bakteriosidal, membunuh virus disebut virusidal, membunuh fungi atau jamur disebut fungisidal. Lalu ada juga nih yang cuma menghambat pertumbuhannya saja, bukan kill, bukan mematikan ya, namanya bakteriostatik. Jadi ada bakteriostatik, ada bakteriosidal. Yang satu membunuh, yang satu cuma menghambat pertumbuhan saja. Selanjutnya kita akan bahas mengenai proses dari sterilisasi. Sterilisasi sebenarnya identik sama proses-proses fisikal. Jadi bisa ditangani secara sinar, tekanan osmotik, menggunakan dehidrasi, sterilisasi kering, menggunakan tekanan, temperatur, seperti itu. Kita akan bahas satu demi satu ya. Yang pertama, temperatur. Temperatur bisa digunakan adalah temperatur rendah, mulai dari -4 derajat ke bawah. Itu bisa mematikan mikroorganisme yang ada. Yang kedua, dehidrasi. Dehidrasi itu adalah pengurangan atau menghilangkan kadar air. Dendeng ya contohnya, kan pernah makan dendeng kan? Itu contoh dari dehidrasi. Yang ketiga, tekanan osmotik. Nah, tekanan osmotik ini biasanya memakai alat, biasanya di laboratorium namanya autoclave. Dia menggunakan temperatur 121 derajat Celcius dengan tekanan 15 lbs selama 15 menit. Yang keempat, sterilisasi kering. Sterilisasi kering itu biasanya menggunakan alat seperti oven,
dia menggunakan panas? Tentunya karena dia menggunakan panas, jadi yang disteril di sini adalah benda-benda yang tahan panas, seperti scalpel, gunting saat bedah, dan untuk benda-benda lainnya yang tahan panas. Yang terakhir ada sinar. Nah, sinar ini sebenarnya kita udah punya nih, alami untuk sterilisasi, yaitu matahari. Makanya disebut solar sterilization. Dia ini tidak semua ya sinar matahari itu yang bersifat mensteril, hanya pada panjang gelombang 2000 sampai 2800 angstrom seperti itu. Lalu dikembangkan pula dalam modernisasi ini namanya sinar ultraviolet. Nah, ini biasanya diaplikasikan dalam bentuk lampu. So, dapat kita simpulkan dari pemaparan yang tadi sudah saya jelaskan bahwa antiseptik itu diperuntukkannya untuk jaringan hidup. Kalau desinfektan diperuntukkan untuk benda mati. Nah, lalu mengapa ada berita yang bisa menyebabkan korban akibat desinfektan? Jelas, karena peruntukannya saja sudah salah ya guys. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini ya. Semoga video ini membawa manfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe dan like channel ini ya. Oh iya, satu lagi, kalau kalian punya ada pertanyaan atau mau diskusi bareng, jangan lupa komen aja di bawah ya. See you, terima kasih.